Surat cerai sudah siap, kalian resmi bercerai. Ini, lucu sekali. Clara, selama 3 tahun ini, dari surat nikah sampai surat cerai, kamu selalu menyuruh pengacaramu yang mengurus semuanya. 3 tahun. Kamu bahkan tidak pernah menemuiku sekalipun. Kamu mungkin bahkan tidak tahu wajah mantan suamimu seperti apa. Tuan Hayes, Nyonya Vance berkata dalam pernikahan ini, dia benar-benar telah bersalah padamu. Uang di kartu ini adalah kompensasi dari keluarga Vance. Tolong, terimalah. Tidak perlu, Arthur. Tolong sampaikan pada Nyonya Vance untukku. Katakan saja padanya, selama 3 tahun terakhir ini, aku berterima kasih atas kebaikannya. Luna, Ethan, aku sangat merindukanmu. Luna, Kak, kalian berdua ngapain di sini? Kami di sini untuk merayakan perceraianmu, tentu saja. Selamat bercerai, Ethan. Baru distempel, masih hangat. Aku masih tidak tahu apa yang dipikirkan nenek waktu itu, memaksamu menikah masuk ke keluarga Vance. Kalau menurutku, seharusnya kamu menikah denganku saja. Mana bisa, kalau mau, dia harus menikah denganku. Hei, kalian berdua siapa yang menikahi kakaknya sendiri atau adiknya? Kami tidak sedarah, tentu saja kami bisa menikah. Betul. Sejak kalian berdua diadopsi oleh nenek, kalian sudah menjadi adik perempuanku yang sebenarnya. Jangan bahas itu lagi. Apa rencanamu sekarang? Aku akan mandiri, kembali ke profesiku yang dulu. Aku penasaran apakah masih ada yang ingat Dr. Hayes. Tentu saja ingat, kakakku adalah seorang ahli bedah kardiovaskular terkenal di dunia. Antrean orang yang mencari kamu mengular panjang. Ethan, karena kamu sudah bulat tekad, aku akan membantumu mempersiapkan segalanya dan mengatur posisi di rumah sakit terbaik di Ocean City. Panggil aku Dr. Hayes. Kamu, Ayo, Dr. Hayes. Naik mobilku. Kak, begini. Aku ada pekerjaan hari ini, dan aku perlu bicara dengan Luna. Bagaimana kalau lain kali? Oke, Ayo kita pergi. Nona Vance, perceraian Anda dengan Tuan Hayes sudah selesai sepenuhnya? Pria itu minta berapa? Tidak sepeser pun. Dia bahkan tidak mengambil kompensasi dari Nyonya Vance. Berikan dia villa di Riverside Estate. Aku tidak ingin melihat berita utama besok mengatakan mantan suami ahli waris Vance hidup menggelandang. Baik, Nona Vance. Ada hal lain? Dr. Hayes yang Anda cari selama 2 tahun telah muncul di Ocean City. Temukan dia segera. Jangan pedulikan biaya. Aku ingin dia ditemukan. Baik, Nyonya. Kamu sudah dengar tentang dokter jaga baru di rumah sakit ini. Dia masih sangat muda. Masuk langsung sebagai dokter jaga di rumah sakit kita. Latar belakangnya pasti luar biasa. Pasti masuk lewat koneksi, menyelamatkan nyawa. Itu urusan serius. Dia datang. Aku lihat dia. Dia ganteng banget. Keadaannya bagaimana? aku tidak tahu apa yang terjadi, dia tiba-tiba pingsan. Serangan jantung mendadak menyebabkan koma. Kemungkinan ada kerusakan miokard besar. Ini keadaan darurat. Dia butuh operasi sekarang. Bersiaplah. Tidak boleh. Siapa kamu? Apa hakmu mengoperasi anakku? Panggil direktur rumah sakitmu ke sini. Kamu masih sangat muda. Kalau ada masalah, kamu bisa bertanggung jawab. Aku adalah dokter terbaik di rumah sakit ini. Kalau anakmu tidak dioperasi sekarang, nyawanya akan hilang. Omong kosong. Beraninya kamu mengutuk anakku. Dengar ya, kalau ada apa-apa dengan anakku hari ini, itu semua salahmu. Aku akan buat kamu bayar dengan nyawamu. Parah. Pupil pasien sudah melebar. Detak jantungnya melonjak ke 160. Apalagi yang kamu tunggu? Anakku baik-baik saja. Jauh-jauh dari dia. Kamu pikir kamu bisa mengoperasi? Kalau ada apa-apa dengan anakku. Aku yang bertanggung jawab.
tanggung jawab operasinya. Aku yang ambil. Ini masalah hidup dan mati. Kita tidak punya waktu untuk berdebat. Clara? Dia ngapain di sini? Dan kamu siapa? Aku CEO dari grup fans, Clara Fans. Kalau ada masalah dengan operasinya, semua kompensasi akan ditangani oleh grup fans. Oke, cepat, selamatkan saja anakku. Hai, Dr. Hayes. Ya, dia belum pernah melihatku sebelumnya. Tentu saja dia tidak akan mengenaliku. Anak, Tenang, operasinya berhasil. Pasien sudah aman. Dia sudah stabil. terima kasih, dokter, terima kasih banyak. Dr. Hayes, Nona Fans, saya sedang sibuk. Ada apa? saya butuh bantuan Anda. Ini rekam medisnya. Berisi riwayat kesehatan pasien selama beberapa tahun terakhir. Clara, jadi kalian menikah selama 3 tahun, dan kamu tidak pernah melihatku, menyembunyikan pria mainan, ya? Kondisi pasien kritis. Kamu tahu itu, kan? Ya, saya tahu, tapi dia sudah menjalani banyak operasi dan tidak ada yang berhasil. Anda adalah ahli bedah kardiovaskular terbaik di dunia. Operasi ini seharusnya mudah bagi Anda. Baiduo mati untukku. Lucas Bennett adalah satu-satunya saudara laki-laki Baiduo. Aku harus menyelamatkannya. Dr. Hayes, kalau Anda mau menyelamatkannya, aku akan memberikan apapun. Di mana pasiennya? Di rumah sakit pribadi grup fans, aku akan antar Anda sekarang. Kalau begitu aku tidak bisa melakukannya. Cari orang lain, Nona Fans. Kenapa? Uang bukan masalah? Uang bukan masalahnya. Tapi tidak semua bisa dibeli. Lalu apa yang Anda inginkan? Aku bisa memberikan apapun. Peraturan rumah sakit. Dokter berlisensi harus praktik sesuai ruang lingkup dan pendaftaran izin praktik medis mereka. Jadi, kalau Anda mau mengoperasi, pasien harus datang ke rumah sakit kota Ocean yang fasilitasnya terbatas. Ya, Nona Fanse. Rencanakan dari sekarang. Dr. Hayes, hari ini Anda melakukan 5 operasi lagi. Kami, rekan kerja shift Anda, hampir tidak sanggup menahannya. Ethan, aku minta maaf karena meremehkanmu sebelumnya. Wah, dari mana Anda dapat energi sebanyak itu? Anda seperti robot, tidak pernah lelah. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya Dr. Hayes kita, ya? Oke. Semua orang sudah bekerja keras. Barbecue malam ini, aku yang traktir. Nona Fans datang lagi. Dia pasti mencari Dr. Hayes lagi. Hanya Dr. Hayes kita yang bisa membuat CEO Ratu S, Nona Fans, meminta bantuan. Ayo kita pergi dari sini. Ada apa, Nona Fans? Saya sudah melakukan seperti yang Anda minta dan memindahkan pasien ke rumah sakit kota Ocean. Clara, dalam 3 tahun kita menikah, kamu tidak pernah sekalipun bertemu denganku. Tapi sekarang, untuk pria mainanmu itu, kamu bersedia bersusah payah dan datang mencariku lagi dan lagi. Sepertinya kamu bukan orang yang tak berperasaan. Hanya saja, semua cintamu diberikan kepada pria mainan itu. Dr. Hayes, kapan Anda ada waktu? Temui pasien itu bersamaku. Sebagai dokter, pasien saya selalu yang utama. Saya tidak akan hanya berdiam diri, karena mereka sudah di sini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo kita temui mereka sekarang. Clara. Ini Dia dokter penanggung jawabmu. Dr. Hayes. masih muda sekali untuk seorang dokter penanggung jawab. Dia. Tuan Bennett kan? Usia dokter tidak ada hubungannya dengan keahlian. Kalau kau meragukan kemampuanku, kau tak perlu membiarkanku mengoperasimu. Ci, Aku sudah tinjau rekam medismu. Tidak ada masalah apapun. apa maksudmu tidak ada masalah? Tapi rumah sakit swasta memberiku surat pemberitahuan kondisi kritis. Benar-benar tidak ada masalah. Aku tidak pernah bercanda soal ini.
Dr. Hayes, Nona Vance, kau seharusnya membawanya untuk operasi lebih cepat. Bukan berarti aku satu-satunya dokter di negeri ini yang bisa melakukan operasi ini. Dr. Hayes. Dokter lain di negeri ini mungkin punya keahlian untuk melakukan operasi ini. Tapi aku tidak mau operasinya memiliki risiko sekecil apapun. Clara, kau benar-benar peduli pada pria mainan kecilmu ini. Nona Vance, aku setuju untuk mengoperasinya, tapi ada syaratnya. Aku tidak tahu apakah Nona Vance. Sebut saja, apapun itu. Baik, aku butuh ruang operasi baru. Baik, Vance Corp akan menanggung semuanya. Selain itu, peralatan di rumah sakit kota Ocean ini semua sudah ketinggalan zaman. Aku butuh peralatan terbaru. Vance Corp akan mengurus semuanya. Lagi pula, meski kau tidak minta, aku pasti akan memastikannya. Untuk Tuan Bennett, Nona Vance benar-benar tidak segan mengeluarkan biaya. Dan MI. Karena dia penting. Kalau dia sepenting itu, maka Nona Vance bisa menyumbang satu gedung lagi. Biarkan para pasien di rumah sakit kota Ocean ini ikut berbagi keberuntungan Tuan Bennett dan punya kamar yang lebih bagus. Dr. Hayes, kau begitu teliti merawat rumah sakit kota Ocean ini. Ada apa? Nona Vance sepertinya agak enggan. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu, Nona Vance. Hanya saja, Tuan Bennett di sini akan. Zaim. Baik, aku akan menyumbangkannya. Apakah Dr. Hayes ada permintaan lain? Bisa kau sebutkan semuanya sekaligus? Bagus. Tapi untuk saat ini tidak. Lalu kapan operasinya dimulai? Saat peralatannya tiba, saat itulah kita operasi. God. Aku janji padamu, peralatan terbaru akan tiba besok. Dr. Hayes, apa Anda yakin? Bagaimana kalau saya bilang tidak, Nona Vance? Apa Anda berencana membawanya pergi sekarang? Saya tidak bisa membiarkan Lukas meninggal di meja operasi. Saya mohon. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin. Pinset. Dr. Hayes, Operasinya berhasil. Pasien perlu dipindahkan ke ICU. Minta keluarga mengikuti perawat untuk mengurus administrasi. Anda duluan. Ya, Bu? Dr. Hayes, Anda terlihat lelah. Bukan lelah, hanya sial saja. Dr. Hayes, Anda sudah bekerja keras. Bagaimana kalau kita makan bersama? Nona Vance, tolong jaga harga diri Anda. Dr. Hayes, kenapa rasanya dari awal Anda memang punya masalah dengan saya? Biar saya beritahu. Jangan pikir hanya karena Anda menyelamatkan nyawa Lukas, Anda bisa bertindak sembarangan. Kesabaran saya ada batasnya. Dan kesabaran saya sudah menipis. Saya harap ini terakhir kalinya kita bertemu. Anda, Nona Vance, Tuan Bennett, semuanya sudah siap di sana? apa kamu merasa Dr. Hayes benar-benar seperti membenci saya? Mungkin tidak. Mungkin. Dr. Hayes hanya tidak ingin melihat Anda. Apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Mana mungkin ada pria yang tidak suka padamu? Saya rasa, Dr. Hayes hanya sedang bermain sulit didapat. Bermain sulit didapat? Bagaimana perasaanmu hari ini? Ada rasa tidak nyaman? Ya, tidak ada yang mengganggu. Aku merasa baik-baik saja. Kalau begitu, kamu baik-baik saja. Tinggal beberapa hari lagi, dan kamu bisa pulang untuk pemulihan. Dr. Hayes, aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Jangan berterima kasih padaku. Clara yang membayar tagihan medis, aku hanya melakukan pekerjaanku. Tuan Bennett, bisakah kamu melepaskannya sekarang? Ini, aku tahu. Clara sudah berusaha keras untuk menyelamatkanku, tapi kamu juga penyelamatku. Boleh aku bicara denganmu? Tentang apa? Hei, Dr. Hayes, apakah kamu punya pacar? Nah, bagaimana pendapatmu tentang Clara? Tuan Bennett, selama ini kamu bertele-tele hanya untuk menanyakan ini padaku, biar ku jelaskan, aku tidak tertarik pada Clara. Bagus. Apa yang lucu? Clara, aku baru saja bertanya pada Dr. Hayes orang seperti apa yang dia sukai, agar nanti aku bisa menjodohkannya nanti. Seseorang yang luar biasa seperti Dr. Hayes tidak membutuhkan perkenalan apapun. Kamu benar, Clara. Jadi, Dr. Hayes,
Orang seperti apa yang tidak kamu sukai? Katakan padaku, agar saat aku memperkenalkan seseorang nanti, aku bisa menghindari tipe itu. Aku tidak suka siapapun yang bermarga fans. Hei, apa yang pernah dilakukan orang-orang fans padamu? Seorang peramal berkata, aku tidak cocok dengan siapapun yang bermarga fans. Kalau tidak, aku tidak akan bercerai setelah 3 tahun menikah tanpa pernah bertemu. Tunggu, sebentar, Dr. Hayes, apakah kamu ada kesalahpahaman tentang Clara? Tidak ada kesalahpahaman. Aku hanya tidak suka siapapun yang bermarga fans. Apa kamu dengar sesuatu? Clara memang bercerai, tapi itu bukan salahnya. Mantan suaminya adalah seorang orang kampungan, kasar dan tidak beradab. Dia tidak pernah pantas untuk Clara. Perceraian itu tidak terhindarkan. Hei, tolong jangan biarkan masalah ini memberikanmu kesan yang salah tentang Clara. Nona Vance, apakah itu yang kamu pikirkan tentang mantan suamimu? Nona Vance, itu yang kamu pikirkan tentang mantan suamimu? Kami memang tidak cocok. Perceraian adalah pilihan terbaik. Aku benar-benar kasihan pada mantan suamimu. Hei, Clara. Kamu marah? Kecilkan suaramu. Apa karena aku sudah bercerai? Nona Vance, apakah kamu bercerai atau tidak sama sekali tidak menarik bagiku. Bukankah seharusnya kamu lebih memperhatikan Tuan Bennett? Apa hubungannya Lukas dengan ini? Kenapa kamu menyinggungnya? Nona Vance memang sangat menyukainya. Bahkan, tidak bisa disebutkan begitu saja. Jangan ganti topik. Kenapa kamu tidak suka padaku? Aku hanya merasa tidak adil pada mantan suami Nona Vance. Sudah bercerai, masih dibicarakan buruk di belakangnya. Aku tidak punya pilihan lain. Kamu benar. Aku tidak berhak menilainya. Nona Vance, urusan pribadimu sama sekali tidak menarik bagiku. Hei, Dr. Hayes. Aku sudah memberimu kesempatan. Bersikap susah didekati akan membosankan setelah beberapa saat. Jangan tidak tahu terima kasih. Nona Vance, kalau kamu bisa mengambil sedikit dari kecantikanmu dan memasukkannya ke otakmu, kamu akan jadi nomor 1 di daftar Forbes wanita terkaya, daripada kepalamu penuh dengan alur sinetron. Mau aku merujukmu ke ahli saraf? Yang khusus menangani sindrom wanita cantik bodoh. Hei, beraninya kau menghinaku, kamu yang gila. Hei, aku ingin menyelidiki aktivitas terakhir Dr. Hayes. Aku perlu memastikan apakah aku pernah bertemu dengannya. Ethan. Dylan, kamu lagi ngapain di sini, bro? Bukannya kamu seharusnya ada di Maladewa? Kamu berani nanya, setelah berteman lebih dari 10 tahun, kamu bahkan gak kasih tahu aku kalau kamu udah cerai, aku potong liburanku untuk ini, buat balik dan bela. Teman kita Ethan, ayo, kita cari makan. Aku langsung ke sini dari bandara. Aku kelaparan setengah mati. Ngomong-ngomong, setelah 3 tahun, nggak dikasih kompensasi apa-apa, sama keluarga fans? Dikasih, aku nggak ambil. Tapi, itu terlalu mudah buat keluarga fans, dan si putri manja itu. Biar ku kasih tahu, aku udah muak sama dia dari dulu. Cewek kayak dia, cuma perempuan murahan. Kamu harusnya kuras abis mereka. Tunggu aja, nanti bakal kusuruh orang bikin dia tahu diri, buat balas dendam buat kamu. Oh, ya? Aku pengen banget lihat apa yang kamu punya. Clara, kamu lagi ngapain di sini? Coba ceritain. Dr. Hayes, siapa yang terlalu mudah lepas? Dan apa sih yang pantas kamu dapat? Nona Vance, Dylan nggak bermaksud begitu. Dia tahu aku yang operasi Tuan Bennett. Dia cuma maksa aku buat minta lebih banyak uang dari kamu. Makanya dia ngomong gitu. Oh. Iya, bener. Oh, jadi maksudku, aku nggak bayar kamu cukup? Bukan itu maksudku. Tolong jangan berpikir begitu, Nona Vance. Kamu anaknya Kidazi, kan? Kamu tahu siapa aku? Bagus, tercatat. Hei, kamu sama ahli waris fans. Ternyata dekat banget. Iya, lingkungan yang sama, gedung yang sama, bahkan lantainya sama. Siapa yang mau kedekatan kayak gitu? Aku nggak mau ada hubungannya sama sekali. Yang pengen banget ku tahu sekarang. Apa yang bakal terjadi kalau Clara tahu? Kalau kamu mantan suaminya, apa yang bakal dilakukan si putri itu? Aku nggak sabar, buat bocorin rahasia ini ke dia. Pergi sana. Oke, ayo kita pergi, ayo kita makan.
Hey, Dylan. Bro, serius, akhirnya kamu angkat telepon. Clara itu, dia benar-benar ular berbisa. Dia memutuskan hubungan dengan perusahaan ayahku. Clara tidak akan sejauh itu. Ini benar, aku baru saja bicara dengan ayahku. Grup fans adalah klien terbesar kami, tapi sekarang, dia akan memutus semua hubungan dengan kami. Keluarga kami akan bangkrut. Aku sedang di kantor Clara sekarang, merengek-rengek minta ampun. Tapi Clara, dia bahkan tidak mau menemuiku. Dylan, tenang dulu. Aku segera ke sana. Ada apa ini? Saya dari grup Queen, saya perlu bertemu Nona Fans. Pak, tolong buatkan pengecualian. Tanpa janji temu, tidak boleh masuk. Nona Fans, penerus Queen dan Dr. Hayes ada di bawah. Mereka minta bertemu Anda. Harus bagaimana? Usir mereka. Aku tidak punya waktu. Baik, Nona. Tunggu. Tentang hal yang kuminta untuk kamu selidiki. Ada perkembangan? Saya sudah periksa jadwal Anda selama 8 tahun terakhir. Tidak ada jadwal yang bertabrakan antara Anda dan Dr. Hayes. Tapi ini bagian yang aneh. 3 tahun lalu, Dr. Hayes menghilang. Lokasinya selama 3 tahun itu sangat sulit dilacak. Haruskah saya menyuruh Mia menyelidikinya? Lupakan saja. Dia cuma seorang dokter. Dimengerti. Biarkan mereka lewat. Asisten Zhu, kami ke sini untuk bertemu Nona Fans. Nona Fanse tidak akan menemui kalian. Tuan-tuan, sebaiknya kalian pergi saja. Kenapa? Jadi hanya karena Dylan membuatnya marah, dia akan membuat keluarga Queen bangkrut. Ini bukan karena Tuan Queen. Lalu karena apa? Tuan Lucas Bennett yang memutuskan. Dia sendiri yang menarik kemitraan grup fans, keluarga Queen, hanya tersangkut dalam perseteruan ini. Kamu bilang ke Clara, meskipun kondisi Tuan Bennett saat ini sudah membaik, bisa saja kambuh lagi. Dia akhirnya akan datang memohon bantuanku. Saya sarankan dia berhenti menyulitkan keluarga Queen. Begitu CEO membuat keputusan, itu tidak akan berubah. Kalian berdua sebaiknya pergi sekarang. Clara itu, dasar wanita picik. Dia sengaja menyusahkan kami. Dia ingin menghancurkan keluargaku. Apa yang harus kulakukan? Ethan, hey. Dylan, aku ada ide. Aku akan menemui Nyonya Fans. Perkataannya pasti manjur. Apa itu akan berhasil? Akan, kamu pulang saja dan tunggu aku. Begitu semuanya selesai, aku akan menghubungimu. Oke. Bapak Liu berbicara dengan sangat bias. Siapa bilang wanita hidupnya mudah? Halo, Nenek, ini Ethan. Apa kabar? Aku ingin berkunjung. bagus. Cepat datang. Nenek akan menunggumu makan malam. Sampai nanti malam, Nek. Bagus. Nyonya Fanse, Anda mengundang Nona Fanse makan malam di rumah malam ini, dan juga mengundang Tuan Hayes. Kalau mereka bersama, bukankah itu akan jadi masalah? Apa masalahnya? Jadi mereka bercerai. Jika tidak bisa jadi suami istri, masih bisa jadi teman, kan? Ini pertama kalinya mereka berdua makan malam bersamaku. Nona Fans, rumah tua tadi menelepon, bertanya kapan Anda kembali. Nyonya Fans ingin tahu kapan Anda akan kembali untuk makan malam. Ayo pergi. Bawa aku langsung ke sana. Baik, Nyonya. Dasar nakal. Kamu sangat tidak tahu terima kasih. Sudah lama sekali tidak datang menjenguk nenekmu. Nek, aku cuma takut nenek marah padaku. Tidak tahu, harus menghadapi nenek seperti apa. Terus kenapa kalau kamu bercerai? Aku tetap nenekmu, kan? Kamu harus lebih sering datang menjengukku. Datanglah menjengukku, dengar? Mengerti, Nek. Nek, mulai sekarang, aku pasti akan sering-sering menjenguk nenek. Sebenarnya, Nek, aku... Nyonya Fanse, Nona Fanse sudah kembali, saya akan menemui beliau. Dia ada di sini untuk apa? Tentang itu, aku tidak memberitahu kamu sebelumnya. Anak itu, Clara, dia juga sudah kembali. Kamu tidak akan menyalahkan nenekmu, kan? Tentu saja tidak. Cuma kita bertiga berkumpul, makan bersama. Baru terpikir saja sudah membuatku sangat senang. Jadi hari ini, mari kita semua makan malam bersama dengan nyaman. Baik, Nek. Kita akan makan bersama. Akhirnya, aku akan menghadapinya sebagai mantan suaminya. Arthur, Di mana si bocah itu? Nyonya Fanse. Clara baru saja mendapat telepon dari keluarga Bennett, katanya mendesak, dia akan kembali menemui nenek nanti. Anak ini.
Bahkan jika langit runtuh sekalipun, masak tidak bisa menunggu untuk makan malam. Nenek, tolong jangan marah. Kesehatan nenek yang paling penting. Ingat kata-kataku, dia sedang berusaha membuatku gila. Tolong, jangan marah. Aku akan makan malam bersama nenek. Lukas, kamu mau makan apa? Ibu akan masak makanan favoritmu. Clara sudah datang. Temani Lukas. Dia membicarakanmu bahkan dalam tidurnya. Ibu akan tinggalkan kalian berdua saja. Ah, Clara, ayo masuk, ayo, duduklah. Aku baru dengar dari Nyonya Bennet kalau kamu sedang tidak enak badan. Kenapa tidak pergi ke rumah sakit? Ah, bukan apa-apa. Ibu hanya berlebihan saja, dan dia menyuruhmu datang ke sini. Ini salahku. Sebelum meninggal, kakakmu membuatku berjanji untuk menjaga kamu. Tidak perlu terlalu resmi. Kamu yakin baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau begitu, lebih baik aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Clara, jika bukan karena kakakku secara khusus memintamu untuk, apakah kamu akan repot-repot untuk melirikku sekalipun? Istirahatlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Clara, aku. Istirahatlah. Sebelum meninggal, Baiduo hanya memintaku untuk menjaga Lukas. Itu tidak termasuk kalian semua. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, keluarga Bennet akan tamat. Kalian mengerti? ya, kami mengerti. Kami pasti akan menjaga Lukas. Tentang itu. Tentang kontraknya. Aku akan menyuruh orang membawa kontrak besok. Nona Vance sudah kembali. Saya baru mendengar suara di dalam. Nenek sedang menghibur tamu. Oh, Tuan Hayes ada di sini? Tuan Hayes, Dylan, dia benar-benar berani menemui nenek diam-diam? Lihat dirimu sendiri, anak nakal. Apa yang sudah kamu lakukan, dan kamu masih berani muncul di sini. Kamu harus berpikir panjang tentang apa yang kamu lakukan. Saya tidak tahu jenis mantra apa yang Dylan gunakan untuk nenek saya. Mikirnya dia benar-benar membela dia secara langsung kepada saya. Saya pikir grup Queen hanya menunda kerjasama untuk saat ini. Bahwa masih ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Tetapi sekarang... Ah, Nona Vance, kamu sudah mau pergi? Ya, saya ada urusan. Saya akan pergi. Jaga nenek dengan baik. Ya, Oh, dan satu hal lagi. Mulai sekarang, jauhkan semua orang-orang bermasalah dari nenek saya. Terutama siapapun dengan nama belakang Queen. oh, maksudmu saya tidak boleh membiarkan Tuan Hayes menemui Nyonya Vance? Ah, Nona Vance, apakah kamu benar-benar benci Tuan Hayes sampai seperti itu? Kamu pikir? Seperti saya benar-benar tertarik padanya? Halo. Beritahu keluarga Queen. Hentikan semua kerjasama, mulai berlaku besok, dan jelaskan bahwa tidak akan ada kerjasama di masa depan. Dr. Hayes, kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak heran, saya bertemu Clara di sini sebelumnya. Jadi, dia tinggal tepat di sebelah saya. Nasib buruk apa ini, Nona Vance? Tentang Dylan yang menyinggungmu sebelumnya, saya minta maaf atas namanya. Saya tidak ingin kejadian ini mengganggu hubunganmu dengan grup Queen. Dr. Hayes, kamu benar-benar tahu saat untuk merendahkan diri, ya? Kamu tidak tahan saya sebelumnya, dan sekarang kamu di sini memohon kepada saya. Hei, Nona Vance, kamu orang yang lapang dada. Pasti kamu tidak akan menyimpan dendam. temanmu itu lain lagi. Dia benar-benar menemui nenek saya kemarin. Untuk orang seperti dia, Dr. Hayes, benar-benar tidak perlu kamu memohon dengan merendahkan diri. Dr. Hayes, kamu tidak perlu merendahkan diri seperti itu untuknya. Memohon seperti tadi. Arthur selalu memanggilku Tuan Hayes. Ini Hayes, bukan Queen, mengerti? Jadi, Clara mengira Dylan yang mengunjungi Nyonya Vance kemarin. Namun, rencana keluarga Queen akan gagal. Aku tidak akan menyerah hanya karena keputusan nenekku. Sebaliknya, aku akan semakin membenci keluarga Queen yang memanfaatkan nenekku bahkan lebih lagi. Jadi, Nona Vance, bagaimanapun juga, kamu tidak akan membiarkan keluarga Queen lolos. Tepat sekali. Sebenarnya, kemarin. Hey Dylan, ada apa? Oke, aku segera ke sana. Dylan,
Ada masalah apa? Ethan, keluarga fans telah benar-benar memutuskan semua kerja sama dengan grup Queen. Aku tahu aku tidak terlalu berguna, tapi aku masih ingin melakukan sesuatu untuk keluarga. Bantu aku pilih Jas. Aku berencana menikahi keluarga kaya Crawford, putri pewaris Crawford. Mungkin bodoh, tapi setidaknya dengan cara ini, aku mengorbankan diriku untuk melakukan sesuatu bagi keluarga. Dylan, jangan terburu-buru menggunakan dirimu sebagai alat tawar. Pasti ada cara lain. Benarkah ada cara lain? Ada. Percayalah padaku. Permisi Tuan Nyonya, apakah Anda ke sini untuk melihat jas? Kami akan mengambil semuanya di toko Anda. Semuanya. Ibu, bagaimana bisa ibu begitu saja menggunakan kartu Clara seperti itu? Dia akan berpikir aku hanya pria mainan. Lukas, untukmu, Clara membatalkan kontrak dengan keluarga Queen dan memberikannya kepada kami. Dia tidak akan peduli dengan kartu kecil ini. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Keluar. Kami menyewa tempat ini untuk mencoba baju. Bagaimana bisa kamu begitu kasar, nenek tua? Oh, Dr. Hayes, ternyata kamu, kebetulan sekali. Memang benar, Tuan Bennett. Jadi Clara memberikan kontrak itu kepadamu. Tidak heran dia tidak mau mengalah. Tidak peduli seberapa sering aku meminta. Clara sudah seperti keluarga bagi kami. Untuk Lukas kami, dia bahkan bercerai. Kontrak kecil, bukan apa-apa. Kamu pikir kamu siapa? Berbicara seperti itu padaku? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Dasar nenek-nenek jahat, kamu tidak punya malu sama sekali. Clara itu cuma orang bodoh yang kasmaran. Selama ini, aku kira akulah yang membuatnya marah. Semuanya, tolong hentikan perdebatan ini. Semua yang Clara lakukan adalah untukku. Untukmu. Jangan berlagak, hari ini aku akan bicara terus terang padamu, pria tampan pencari harta. Berulang kali, kamu mendekati wanita yang sudah menikah, kamu busuk sampai ke tulang sumsum. Mencuri istri orang, kamu juga bukan orang suci. Kamu dan Clara itu seperti belatung yang membusuk, di selokan yang sama. Sampah berkumpul dengan sampah, sungguh menjijikkan. Aku bersumpah akan memaki habis-habisan kamu hari ini, atau namaku akan kutulis terbalik. Tuan Queen, aku tahu betapa enggannya kamu mengakhiri kemitraan dengan grup fans. Tapi itu keputusan Clara, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Dr. Hayes, kuharap kamu tidak membiarkan seluruh situasi ini membuatmu mengganggu Clara, mengerti? Hei, pencari harta. Siapa yang dengan tak tahu malu, mengganggu Clara kesayanganmu? Bagiku, sepertinya itu kamu, katak yang menginginkan angsa. Itu namanya memutarbalikkan fakta. Kamu munafik sekali. Tuan Bennett, tidak semua orang terobsesi pada Clara seperti kamu. Dr. Hayes, sekarang, apa yang kukatakan di sini tidak ada maksud tersembunyi, aku hanya memikirkan yang terbaik untukmu. Clara memang orangnya angkuh dan menjaga jarak dan punya kepribadian yang dingin, dia tidak suka berurusan dengan orang yang tidak dikenalnya. Kalau kamu terus mengganggunya hari demi hari, dia malah akan membencimu. Begini menurutku, kalau ada masalah di masa depan, kamu bisa langsung datang padaku. Antara kita pria, lebih mudah untuk membicarakannya. Aku akan sampaikan pesanmu. Tidak usah. Aku tidak punya keinginan untuk terlibat dengan Clara dalam hal apapun. Dylan, ayo pergi. Aduh, kenapa kamu harus menarikku pergi seperti itu? Kenapa tidak biarkan aku menghajar mereka? Cara dia terus memanggil, Clara, terus-menerus. Sungguh menjengkelkan dan manis-manis. Dia benar-benar berbau, kelas rendah yang menjijikkan. Benar-benar orang yang menyebalkan, dia benar-benar mengira dirinya hebat. Jangan buang-buang tenagamu pada orang seperti itu. Sekarang kita sudah tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi untuk Clara. Aku punya ide. Pulang dulu. Hei, Luna. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Luna, kamu sudah di sini. Aku sudah menghubungi keluarga Queen. Aku bisa menanganinya. Dan Clara sudah pasti berniat untuk meninggalkan keluarga Queen dan bekerja sama dengan keluarga Bennett. Semua ini cuma kebetulan. Nggak perlu dibesar-besarkan. Aku pikir, kalau aku cuma minta maaf padanya, keluarga Queen akan tetap bekerja sama dengannya. Ethan, kamu nggak perlu merendahkan diri ke siapapun. Tada, sudah menghubungi keluarga Queen. Besok kontraknya ditandatangani. Apa? Luna, cepat sekali. Ya. Soalnya ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun kau pernah minta tolong langsung padaku. Luna, kamu luar biasa.
Jadi, karena kamu sudah membantuku dengan bantuan yang besar ini, izinkan aku traktir makan malam. Ha. Boleh. Ayo pergi. Soal keluarga Queen, aku sudah menghubungi mereka. Besok kita bisa tanda tangan kontrak. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Luna, terima kasih banyak. Kamu selalu baik banget sama aku. Hei, Dr. Hayes. Kita memang terus ketemu. Bahkan di sini, kebetulan sekali. Memang, sangat kebetulan. Nah, karena kita terus ketemu, kenapa kita nggak makan malam bareng-bareng? Semakin banyak orang, semakin seru. Orang dengan status Nona Fans seharusnya pakai ruang privat, ya? Clara, ayo kita makan bersama. Gimana? Aku nggak masalah. Boleh. Lihat, Clara bilang nggak apa-apa. Ethan, kau nggak akan menolak kan? Ah, Seingat aku, kau nggak suka makan dengan orang asing, kan? Aku juga nggak masalah. Nggak ada keberatan. Luna, kamu main apa? Baiklah. Luna, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? hei, Dr. Hayes. Siapa wanita cantik itu yang bersama kamu? Dia tampak sangat dekat dengan kamu. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan dia? Ini, Ini adalah Luna. Seorang bintang baru di Ocean City, dan sangat berprestasi. Kamu terlalu memuji saya, Nona Fans. Dibandingkan dengan kamu, saya masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Hei, Dr. Hayes. Jadi Nona Roth adalah pacar kamu? Tidak heran kamu tidak ingin saya menjodohkan kamu sebelumnya. Tuan Bennett, hubungan kami seperti apa, bukan urusanmu. Apakah kita begitu dekat? Maaf, Tuan Hayes. Saya tidak bermaksud seperti itu, saya hanya berpikir kita adalah teman, jadi saya. Maaf, saya tidak berteman dengan orang yang saya tidak sukai. Jadi Tuan Bennett bukan salah satunya, dan Nona Fans jelas juga bukan. Tuan Hayes. Lukas hanya sedang berbincang. Dia tidak bermaksud buruk. Nona Fans? Saya ingat kamu sudah bercerai, benar? Sejak kapan kamu menjadi begitu tertarik pada gosip, Luna? Jangan marah, Nona Fans. Saya hanya bertanya, seperti pria di sebelah kamu, hanya berbincang, tidak bermaksud buruk. Kami akan pergi sekarang. Lagi pula, Nona Fans dan Tuan Bennett memiliki makan malam romantis dengan cahaya lilin untuk dinikmati. Lebih baik jika orang luar tidak mengganggu. Baiklah, apapun yang kamu katakan. Dia dan Luna mungkin bukan pasangan. Apa sebenarnya yang Ethan? Coba rencanakan. Keluarga Bennett, yang dipilih Clara, sebagai mitra bisnis barunya. Itu keluarga pria yang ada di sampingnya, kan? Apakah pria itu sangat penting baginya? Ya, tapi itu sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Kami sudah bercerai. Dan kuharap mulai sekarang, kita tidak akan ada urusan lagi. Oh, iya. Besok ada acara amal, dan aku butuh pendamping pria. Bagaimana kalau kau temani aku, Ethan? Aku bisa menemanimu, Luna. Tapi tidak bisakah kau mencari pacar sendiri? Kau tidak bisa terus-terusan menyuruhku menemanimu, kan? Pria itu, Ethan Hayes pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Nona Fans, sebelumnya Anda memintaku untuk menemukan mantan suami Anda dan memberinya villa di Riverside Estate. Tapi apa? Apa dia masih belum puas? bukan dia tidak puas. Melainkan, aku sama sekali tidak bisa menemukan jejak mantan suami Anda. Zhou Wenjie, aku sangat tidak puas dengan kinerjamu belakangan ini. Kau bahkan tidak bisa menemukan seorang pria dari desa, bisa? Ini salahku karena tidak menanganinya dengan baik. Silakan hukum aku, Nona Fans. Terus cari, kau harus menemukannya untukku. Aku tidak percaya seorang pria dari desa bisa begitu saja menghilang begitu saja. Ya, Apa yang kau lakukan? Kenapa belum pergi? Nona Fans, besok malam ada acara amal, apakah Anda akan hadir? Lukas, kamu harusnya di rumah beristirahat. Kamu tidak seharusnya keluar. Ada banyak agenda tersembunyi di sini.
Kalau aku tidak ada di sini, para pria serakah itu akan melahap Clara hidup-hidup. Aku harus ada di sini untuk berjaga-jaga, agar aku tidak memberi kesempatan pada mereka. Tidak apa-apa, Clara. Menemanimu ke pesta adalah pengalaman yang baik bagiku. Ayo kita pergi. Blossom Media memang punya pengaruh ya, sampai bisa membuat Clara fans datang. Siapa pria itu? Apakah dia pacarnya Clara? Halo, Nona Vance. Saya Gavin Cole dari Blossom Media. Kehadiran Anda sungguh memuliakan tempat ini. Terlalu baik, Tuan Cole. Dan Bapak ini adalah? Dia adik laki-lakiku. Pesta kami sebentar lagi akan dimulai. Saya sudah menyediakan kursi barisan depan khusus untuk Anda, sehingga Anda bisa melihat dengan nyaman pameran di atas panggung dari bawah. DA? Itu Luna. Luna, pengusaha wanita legendaris yang, hanya dalam beberapa tahun, menduduki puncak daftar Forbes sebagai wanita terkaya? Itu dia. Pendamping prianya terlihat sangat asing. Siapa dia? Bintang baru yang sedang naik daun? Dia sangat tampan. Tidak pernah terpikirkan semua orang penting yang biasanya tak pernah terlihat akan datang semua hari ini. Nona Roth, selamat datang. Izinkan saya antar Anda ke tempat duduk. Baiklah, terima kasih. Nona Roth, kenal dengan Nona Vance? Tentu saja. Siapa sih di seluruh Ocean City yang tidak kenal Clara Vance yang terkenal itu? Dan Anda, Nona Vance? Sama. Nama Anda, Nona Roth, pernah kudengar sebelumnya. Hah? Ada yang aneh? Cuma aku, atau memang ada ketegangan di udara, dan sedikit kecemburuan, terjebak di antara kedua wanita ini? Aku tidak bisa bernapas. Mereka diam, jadi aku juga ikut diam. Ya Tuhan, selamatkan aku. Luna, lelang amal sebentar lagi dimulai. Silakan, ambil tempat duduk Anda. Pahlawanku. Ya, semuanya, silakan duduk. Yang lainnya, silakan duduk. Lelang kita segera dimulai. Luna, tahu kapan barang yang kusponsori untuk lelang akan muncul? Santai. Barang porselenmu pasti jadi bintang utama acara. Bagaimanapun juga, itu adalah harta yang disayangi Tuan Grayson selama bertahun-tahun. Kamu yakin soal ini? Dia adalah guruku. Kamu pikir dia benar-benar akan memukulku karena ini? Lagi pula, dia memberikannya padaku. Jadi sekarang ini milikku. Apakah aku menyumbangkannya atau tidak? Terserah padaku. Benar. Kamu adalah murid terakhirnya, dan dia selalu paling menyayangimu. Para tamu terhormat, selamat datang yang hangat untuk Anda semua karena menghadiri Blossom Media Charity Gala malam ini. Item pertama yang kami tawarkan adalah jam tangan Omega Speedmaster. Suka? Aku tidak pernah tertarik dengan hal semacam itu. Kamu suka? Cuma agak. $1 juta. Selamat, Nona Vance, telah memperoleh barang ini dengan harga $1 juta. Selanjutnya, tolong persembahkan item kedua lelang kami, cincin jempol obsidian. Luna, apa yang kamu? Bukankah kamu menyukainya? Aku mungkin tidak punya banyak hal lain. Tapi kamu punya uang. Cincin ini memang terlihat luar biasa. Tapi di atas $2 juta, mungkin tidak sepadan. Tapi dengan tawaran mewah Nona Roth, aku ragu orang lain akan berani bersaing. $3 juta pertama. $3 juta. $5 juta. $5 juta.
Nona Vance, apa kamu benar-benar menginginkan cincin jempol ini, atau kamu cuma ikut menawar melawanku? Nona Roth, lelang selalu tentang penawar tertinggi. Kamu tahu aturannya, kan? Lagi pula, apa yang kulakukan dengannya bukan urusanmu. 7 juta dolar, 9 juta dolar, 11 juta dolar. 14 juta dolar. Hei Luna, tenang saja. Memang kelihatan bagus. Tapi 14 juta dolar, itu cuma buang-buang uang. Tapi kan kamu yang menginginkannya, bukan? Luna, lupakan saja. Lupakan. Aku juga nggak terlalu suka. Itu cuma cincin jempol. Bukan masalah besar. Selamat, Nona Vance. Anda telah berhasil memenangkan cincin jempol obsidian seharga 14 juta dolar. Ya ampun. Nona Vance memang lain. Bahkan tidak berkedip sebelum mengeluarkan 14 juta dolar untuk sebuah cincin jempol. Aku tidak percaya. Clara mau membelikan sesuatu yang begitu berharga untukku. Sudah kuduga. Dia suka sama aku. Berikan itu kepada pria di sana. Permisi, Pak. Cincin jempol ini dimaksudkan untuk pria ini. Barang seharga 14 juta dolar. Dia bahkan tidak menyentuhnya, dan langsung memberikannya. Tunggu. Itu tidak benar. Pria itu adalah teman kencan Luna. Kenapa Nona Vance memberikan cincinnya kepadanya? Bukankah seharusnya dia memberikannya kepada teman kencannya sendiri? Apa yang coba disampaikan Nona Vance? Nona Vance, ini maksudnya apa? Cuma hadiah kecil. Kamu menyelamatkan Lukas. Nyawanya jauh lebih berharga daripada benda kecil ini. Aku sudah mengambil apa yang menjadi hakku. Aku tidak butuh cincin ini. Tuan Hayes, kamu menolakku lagi? Kamu cari masalah denganku? Nona Vance, kita tidak sedekat itu kan? Kalau begitu, aku akan berterima kasih jika kamu berhenti mengatakan hal-hal atau bertingkah laku yang bisa disalahpahami. Jadi kita tidak dekat, begitu maksudmu? Baiklah, sempurna. Clara. Berani sekali orang itu. Berani-beraninya macam-macam dengan Clara Vance. Aku penasaran apa hubungannya dengan Clara. Sampai-sampai Nona Vance memberinya hadiah secara pribadi. Dan dia berani sekali menolaknya di depan umum. Tidak ada seorang pun di seluruh Ocean City yang berani menyinggung Clara Vance. Hei, kamu tidak tahu? Clara dikenal sebagai si iblis wanita terbesar di Ocean City. Kamu tahu itu, kan? Orang itu mungkin akan kena masalah. Tapi ada firasatku, Nona Vance lah yang mendekatinya. Clara, apa kamu benar-benar memberinya hadiah semahal itu di depan umum hanya karena dia menyelamatkanku? Benarkah? Hanya itu, Clara? Kenapa aku merasa aku semakin tidak mengertimu? Clara, kamu hancur karena seorang pria. Dan dari raut wajahmu, ini bukan pertama kalinya, kan? Siapa pria ini? Dia Dr. Lukas. Tapi entah kenapa, setiap kali dia melihatku, dia selalu punya masalah denganku. Mia, selidiki dia untukku. Aku merasa ada yang lebih dari yang terlihat. Kita perlu menggali lebih dalam. Bagaimana jika dia sengaja ditempatkan untuk mendekatimu? Hei Clara, ada sesuatu yang terjadi di sana. Harap tenang, semuanya. Barang lelang berikutnya adalah sepotong porselen yang disayangi selama bertahun-tahun oleh Tuan Grayson. Mengenai porselen berharga Tuan Grayson, semua orang di Ocean City tahu bahwa harta yang dia sayangi tidak akan pernah dipamerkan untuk umum. Oleh karena itu, ini pasti tidak berasal dari koleksi Tuan Grayson. Ini tidak mungkin dari tangan Tuan Grayson. Benar. Beraninya kau menggunakan nama Tuan Grayson untuk mempersembahkan barang ini dan memperlakukan kami seperti orang bodoh? Semuanya, tolong tenang. Karya ini dari Tuan Grayson, koleksinya disponsori oleh seorang donatur anonim, dan dia menjamin bahwa barang ini memang asli dan berasal dari tangan Tuan Grayson sendiri. Dia bilang asli, ya berarti asli. Siapa yang percaya? Tepat sekali. Siapa donatur anonim ini? Suruh dia maju kalau berani dan berikan bukti untuk membuktikan barang ini asli. Beraninya mereka menggunakan reputasi Tuan Grayson untuk melelang barang palsu. Kita lihat siapa yang begitu menjijikan. Sayalah yang mensponsori porselen ini. Apa? Dia lagi? Pria yang membuat Clara memberikan hadiah di depan umum itu. Dr. Hayes, meskipun saya tahu niat Anda beramal itu baik, apa yang Anda lakukan mungkin tidak tepat.
Mengeluarkan barang palsu untuk menipu semua orang akan menyebabkan kemarahan publik. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada semua orang sekarang. Saya baru saja berpikir bagaimana cara membuat Anda kehilangan muka, tapi Anda malah datang sendiri kepada saya. Keaslian porselen ini bahkan belum terverifikasi. Dan kau mau aku minta maaf? Dr. Hayes, sampai sekarang, kau masih menolak mengakuinya? Banyak tamu di sini adalah penggemar Tuan Grayson. Mereka tahu banyak tentang porselen yang dia kumpulkan. Apa gunanya menyangkalnya? Karena semua orang meragukan keaslian porselen ini, mari kita panggil saja seorang penilai. Maka, kita akan tahu pasti. Aku sudah menghubungi seorang penilai, Pakar Zane akan segera tiba. Hei, lihat, Pakar Zain sudah datang. Pakar Zane, Anda adalah ahlinya di bidang ini, kata-kata Anda yang paling berwibawa, tolong, lihatlah, dan beritahu kami, apakah ini asli. Baiklah. Semoga Lunarod, sosialita terkemuka Ocean City, bisa membuktikan. Lagi pula, dialah Yang menjaminnya. Aku hanya khawatir Nona Roth dibohongi oleh pria tampan ini. Dr. Hayes, tunggu saja. Begitu hasil penilaian keluar, kau tidak akan bisa mencari-cari alasan lagi. Saranku untukmu adalah minta maaf kepada semua orang sekarang juga. Mungkin baru mereka akan memaafkanmu. Kalau tidak, nanti, saat masalah ini meledak, kau tidak akan punya cara untuk mengatasinya. Pakar Zane, barang palsu butuh waktu segini lama untuk dinilai, apakah hasilnya sudah siap? Barang ini palsu, kan? Dr. Hayes, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau katakan untuk membela diri. Hasil penilaian sudah keluar, kau. Pakar Zain, mengenai keaslian karya ini, saya yakin Anda sudah memiliki kesimpulan dalam pikiran. Karya ini, seharusnya. Porselen ini seharusnya asli. Apa? Itu benar-benar mustahil? Tuan, apakah Anda meragukan keahlian saya? Oh, bukan, Pakar Zane. Bukan itu maksud saya, hanya saja saya pikir teknik pemalsuan di pasaran saat ini terlalu canggih. Dia cuma seorang dokter, lagi pula, porselen Tuan Grayson tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin bisa sampai di tangannya? Kenapa tidak? Ini Olivia Reed, murid utama perempuan, Tuan Grayson. Kenapa dia juga ada di sini? Mungkin karena skandal porselen palsunya terbongkar. Kalau masalah ini diusut tuntas, menjual koleksi porselen Tuan Grayson sebagai barang asli, orang itu bisa kena tuntutan hukum dan masuk penjara. Dr. Hayes, di saat seperti ini, Anda masih bersikeras berpura-pura tidak tahu? Bukannya sudah kubilang untuk datang padaku kalau ada masalah? Apa kau menghormatiku? Ternyata Olivia punya hubungan seperti itu dengannya. Bukannya sudah kukatakan kalau kau menghadapi masalah, jangan coba-coba menanganinya sendiri? Guru dan aku akan selalu ada untukmu. Olivia, jangan marah. Aku cuma tidak mau merepotkanmu. Masalah kecil seperti ini bisa kuhadapi sendiri. Ethan benar-benar ingin beramal, makanya dia menyumbangkannya ke sini. Siapa sangka dia malah difitnah oleh orang sepertimu. Jadi, dia orangnya, murid terakhir Tuan Grayson? Saya dengar Tuan Grayson mengambil murid terakhir di bawah bimbingannya. Katanya anak itu benar-benar berbakat dalam menilai barang antik. Tuan Grayson sedang membimbingnya untuk mengambil alih. Saya tidak pernah berpikir kita akan benar-benar bertemu dengannya hari ini. Meham. Dan ternyata dia juga sangat tampan. Kesalahpahaman. Kalian dua, tolong, jangan terus membahasnya. Hanya kesalahpahaman, dan kamu pikir itu cukup untuk menyelesaikan semua ini? Kita perlu menyelesaikan ini. Sekali dan selamanya. Kamu yang paling banyak berisik sebelumnya. Lalu kamu akan meminta maaf kepada Ethan atas sandiwara ini, akuilah kamu salah. Karena kamu menolak meminta maaf? Maka tamu ini akan diusir. Usir dia. Usir dia. Baiklah, baiklah. Baik, saya minta maaf, saya minta maaf. Dr. Hayes, maafkan saya. Saya hanya sangat khawatir untukmu. Khawatir kamu menjual barang palsu.
Jadi saya panik dan tidak memikirkan dengan matang. Bagaimanapun, maafkan saya. Baiklah, setelah kita menyelesaikan itu, mari lanjutkan dengan lelang. Silakan kembali ke tempat Anda. Ayo, sekarang. Olivia, tolong. Saya tidak akan melupakan ini. Baiklah. Selanjutnya, mari kita kembali ke lelang. Kamu, Ethan. Dari sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi. Dia adalah dokter terkenal internasional. Dan Tuan Grayson murid terakhir. Dr. Hayes, seberapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan yang aku tidak tahu? Dia punya rahasia. Memang. Aku bercanda. Siapa namanya? Dr. Hayes. Nona Vance. Aku menanyakan namanya, bukan profesinya. Siapa namanya? Aku tidak menemukannya. Wah, ini. Hal yang bahkan kamu tidak bisa menemukan. Jangan khawatir, aku sedang menanganinya. Aku akan memastikan untuk menggali setiap detail tentangnya. Aku percaya padamu. Ethan, setelah lelang selesai, ada acara makan, semua hanya untuk networking. Kalau mau pulang, bilang saja, aku akan antar kamu. Luna, aku sudah dewasa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu lakukan urusanmu saja. Baiklah, aku akan pergi dulu. Oke, sampai jumpa. Vivian, menyingkir. Halo, tampan. Kamu ada waktu? Apa maksudmu? Kamu pikir apa? Dilihat dari usia kamu bukan anak muda lagi, kan? Aku masih muda. Tapi, suami saya, sayangnya, meninggal karena kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Dan meninggalkan saya sendirian. Sedangkan saya, mendapat warisan hartanya yang besar. Saya merasa sangat kesepian selama ini. Kenapa tidak? Kau datang dan menemani saya. Gak pernah nyangka kota ini punya cowok seganteng ini. Ganteng banget. Biar aku perkenalkan diri. Nama aku Vivian Young. Mau berteman sama aku? Maaf, aku nggak tertarik sama pergaulan kayak gini. Bagus. Sejak aku jadi Nyonya Yang, kamu yang pertama berani nolak aku. Neng, kalau Loe gila, pergi ke dokter. Jangan ganggu aku. Tahu nggak? Makin Loe susah dapetin, makin aku pengen. Pergi sana. Mau bikin aku mukul cewek? Chloe? Chloe Carter. Kamu kenal aku. Sempurna. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, Loe pergi sendiri. Kedua, aku sendiri yang usir Loe. Pilihan ada di tangan Loe, Nyonya Yang. Aku pergi sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa Vivian Young setelah dia kehilangan suaminya akan menjadi orang yang berbeda total. Dia pasti mengalami trauma. Oh benar, terima kasih. Tidak perlu. Ngomong-ngomong, perkenalkan aku Chloe Carter. Ethan. Nama yang bagus. Sampai jumpa lagi. Kamu buru-buru banget mau menyelamatkan sang pahlawan tapi kamu tidak menyelamatkan dia. Dan dia malah direbut oleh wanita lain. Bisa kamu berhenti bicara? Aku bukan yang mengambil dia. Kenapa kamu marah-marah ke aku? Maksudku kamu harus cepat dan bantu aku mencari solusi. HP-ku mati?
Clara tidak di rumah. Dia ngapain di dekat lift? Kenapa dia melototin aku? Jangan-jangan dia sengaja nungguin aku di sini. Jangan dekati Chloe Carter. Dia itu pencari status. Kamu tidak bisa menghadapi cewek seperti itu. Dia tidak cocok untukmu. Ini peringatan, Nona Vance. Lalu apa lagi? Kamu lihat ada orang lain di sini? Nona Vance, apa yang membuatmu berpikir Nona Carter bukan orang baik? Saya sebenarnya merasa dia luar biasa, cantik, dan berhati baik. Lagi pula, siapa yang saya habiskan waktu bersama bukan urusanmu, Nona Vance. Luna dan Olivia itu satu hal, tapi sekarang kamu juga mendekati Chloe. Luna dan Olivia itu satu hal, tapi kamu juga benar-benar mengejar Chloe? Nona Vance, kamu harus khawatir tentang diri sendiri dulu. Sial, seberapa tidak beruntung aku bisa. Pertama, aku bertemu Clara, dan sekarang seluruh lingkungan ini kehilangan listrik. Clara, ada apa? Kamu baik-baik? Cepat, hubungi pengelola properti. Benar-benar, aku akan menghubungi mereka. HP-ku mati. Clara, apa yang terjadi? Hei, kamu kan CEO besar, takut gelap? Mang. Diam. Lihat, dia takut. Tidak. Kita harus cari jalan keluar. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi pada Clara. Clara, ke sini. Ikuti aku. Tarik napas dalam-dalam. Itu dia. Tenang. HP-ku mati. Punyamu di mana? Di... Hei, awas tanganmu. Aku juga nggak tahu. HP-mu di mana? Ya ampun. Cepat. Telepon Wenjie. Tahan saja. HP-mu juga mati. Clara, ada apa? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Hei, aku hanya ingin bersikap baik. Dasar tidak tahu. Terima kasih. Dan aku benar-benar khawatir tentangnya. Kenapa kamu berdiri begitu jauh? Bukan urusanmu. Mendekat. Tidak. Ayolah, mendekat sedikit. Datang ke sini dan aku akan memberitahumu. Sedikit lebih dekat saja. Aku takut pada kegelapan. Jadi nyonya CEO yang hebat takut pada kegelapan? Penakut sekali. Apa yang lucu tentang itu? Apa salahnya takut pada kegelapan? Pemimpin perusahaan yang terkenal tegas dan kuat, nyonya CEO yang tangguh, benar-benar takut pada kegelapan. Jika ini diketahui, orang-orang akan mengolok-olokmu keluar kota. Kamu tidak akan berani. Kenapa begitu galak tiba-tiba? Seperti harimau betina. Begitu galak. Tetapi kamu tahu, sekarang, di depan aku, kamu hanya seekor kucing kecil yang tak berdaya. Aku yang menggenggam nasibmu di tangan aku. Kamu jahat. Apa yang kamu ingin lakukan? Bercanda saja. Lihat, aku mungkin membenci kamu, tetapi aku bukan pria seperti itu yang mengambil kesempatan dari seseorang. Jadi kamu akhirnya mengaku membenci aku. Benar. Kamu benar-benar tidak begitu disukai. Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu tersinggung? Banyak hal. Jika saja kamu tahu bahwa pria tepat di sebelah kamu adalah mantan suamimu, kamu bahkan tidak akan begitu dekat dengan aku. Apa ada yang salah dari aku? Apa aku sampai menyinggung perasaanmu? Banyak. Seperti apa? Seperti, kamu sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Quinn. Tapi kamu bersikap seolah-olah Dylan yang menyinggungmu. Luna yang bilang? Kamu tahu banyak sekali. Betul. Aku mengakhiri kemitraan dengan keluarga Quinn. Nona Vance benar-benar mau melakukan apapun untuk Tuan Bennett, ya? Bukannya kamu juga begitu? Untuk seorang teman, kamu berusaha sekuat tenaga membantu. Tapi aku penasaran. Di sini, kamu adalah dokter terkenal. Dan kamu adalah murid terakhir Tuan Grayson.
Setiap gelar yang kamu punya adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan orang biasa. Kenapa? Kamu terlihat seperti tidak peduli sama sekali. Nona Vance, aku bisa melakukan lebih dari itu. Tapi itu urusanku. Tuan Hayes, masih ada berapa banyak rahasia yang tidak ku ketahui? Aku benar-benar ingin tahu. Tuan Hayes, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Aku tidak tahu. Aku sangat ingin tahu. Maaf, Nona Vance. Tadi ada pemadaman listrik di kompleks ini. Aku tahu. Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Maaf mengganggumu. Terima kasih. Tuan Zhou sedang mencari Nona Vance. Dr. Hayes, Nona Vance memintaku membawakanmu bubur teripang. Dan Nona Vance kita yang membuatnya sendiri. Makanlah sekarang selagi masih hangat. Aku tak pernah menyangka akan hidup sampai hari di mana aku bisa makan bubur yang dibuatkan Clara untukku. Apa-apaan ini? Masuk. Dr. Hayes, Nona Carter, ada apa yang membawamu ke sini? panggil saja aku Chloe. Dr. Hayes, maukah kau memberiku kehormatan untuk makan siang bersamaku? Maaf, aku ada rapat siang ini, jadi tidak punya waktu. Kalau begitu, kau siap malam ini. Nona Carter, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Hal-hal seperti makan bersama sebenarnya tidak perlu. Kalau begitu aku akan langsung saja. Dr. Hayes, apakah kamu punya pacar? Nona Carter, memang kau pernah membantuku, tapi aku juga ingin memberitahumu. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Tidak apa-apa. Aku percaya suatu hari aku bisa memenangkan hatimu. Baiklah, aku biarkan kau kembali bekerja. Dr. Hayes. Dr. Hayes, ada pasien di UGD yang secara khusus meminta agar kau yang melakukan operasinya. Kondisi pasiennya bagaimana? Parahkah? Sebenarnya hanya gegar otak ringan, dan operasi sama sekali tidak diperlukan. Dokter-dokter UGD sudah memberitahu mereka, tapi keluarga pasiennya terlalu keras kepala. Mereka terlalu sulit, mereka tidak mau mendengar, dan bersikeras meminta kau. Ayo, kita lihat dulu. Jadi kau itu Dr. Hayes? Yang disebut-sebut ahli bedah saraf terbaik? Itu aku. Ku dengar rumah sakit kota Ocean punya dokter yang sangat ahli. Seorang ahli bedah jantung dan saraf, makanya aku menyuruh ambulans membawa putriku ke sini. Tapi kau terlihat cukup muda. Apakah kau benar-benar sehebat itu? Bagaimana kondisi pasiennya? Sudah dapat hasil CT scan kepalanya? Hanya gegar otak ringan. Istirahat beberapa hari di sini, dia akan baik-baik saja, tapi mereka bersikeras minta operasi. Saya cuma pernah lihat orang yang tidak mau dioperasi, tapi orang seperti mereka tidak pernah. Sebenarnya, tidak ada masalah. Tenang saja, tidak parah. Cuma beberapa luka lecet dan gegar otak ringan. Dia akan baik-baik saja, setelah istirahat beberapa bulan. Woi, gak mungkin. Dia mungkin kelihatan baik-baik saja, tapi saya rasa di dalam kepalanya pasti ada pendarahan. Dia perlu operasi, sekarang. Dan Anda siapa? Saya ayahnya. Dalam kasus seperti ini, dia perlu operasi, titik. Kalau ada yang salah, kamu pikir kamu bisa menanggung tanggung jawab itu? Semua tanda vital pasien normal.
Operasi sama sekali tidak diperlukan. Saya ayahnya. Kalau saya bilang dia perlu operasi, ya dia harus dioperasi, kamu akan mengoperasinya hari ini. Kujarnya, berba. Dokter, Ada masalah apa? saya tidak mau operasi. Tolong, jangan buka kepala saya. Tenang, kamu tidak perlu operasi. Tidak apa-apa. Hei, hei. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan mengoperasinya? Hei, berhenti. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus melakukan operasi itu. Gak mungkin kamu pergi. Orang rendah seperti apa kamu ini? Berani-beraninya kamu menyentuh dokterku, Dokter Hayes. Kamu tidak boleh kemana-mana. Aku ada operasi. Coba tenangkan keluarganya. Kalau gagal, libatkan departemen medis. Oke. Dokter Hayes, karena aku sudah membantu kamu sedikit, kenapa tidak biarkan aku membeli kamu makan malam? Kita lihat saja. Oh, kamu tidak bilang tidak padaku. Kalau begitu aku anggap itu sebagai ya. Aku akan menunggu. Hei, Clara, jadi pacarmu ikut untuk pemeriksaan prenatalmu. Selamat. Nona Carter, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Tidak ada apa-apa antara Clara dan aku. Berani kamu menyebarkan rumor jahat seperti itu? Clara, selera kamu terhadap pria masih buruk. Aku dengar untuk pria ini, kamu menceraikan mantan suamimu. Tapi lagi, kenapa kamu mau menerima orang kampungan? Tapi sejujurnya, pacar baru kamu ini tidak sebanding dengan mantanmu. Lukas adalah saudara laki-laki teman baikku. Kalau kamu berani menyebarkan satu kata lagi, aku akan membuat kamu menyesal. Baiklah. Aku berhenti. Apa kamu lakukan di sini? Aku di sini, tentu saja, untuk mendekati pria impianku, Dr. Hayes. Aku peringatkan kamu. Jauh-jauh dari dia. Aku peringatkan kau. Jauh-jauh darinya. Hei, Clara, itu bukan urusanmu. Aku sedang mendekati Dr. Hayes. Memangnya urusanmu apa? Mantan suamimu sendiri saja tidak bisa kau kendalikan. Apa yang membuatmu pikir bisa mengendalikannya? Karena aku Clara fans. Chloe, serius ingin mendekati Dr. Hayes? Sikap Clara terhadap Dr. Hayes sangat tidak biasa. Kenapa dua wanita luar biasa seperti mereka sama-sama mengejar satu pria ini? Apa, kamu juga tertarik pada Dr. Hayes? Jangan-jangan kamu berusaha merebut priaku, ya? Siapa bilang aku suka dia? Jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu tidak suka dia, apa hubungannya aku mendekati Dr. Hayes dengan kamu? Kamu terlalu jauh. Kamu, Clara, dokternya masih menunggu kita. Ayo pergi. Dokter, bagaimana kondisiku? Saat ini, kondisi Anda baik-baik saja. Teruskan saja seperti biasa. Bagus, syukurlah. Terima kasih, dokter. Clara, kamu dengar apa kata dokter, kan? Aku baik-baik saja. Aku takut sekali penyakitnya kambuh. Clara, kamu dengarkan? hah? Dokter bilang apa? Katanya aku baik-baik saja. Oh, syukurlah. Biasanya, setelah pemeriksaan, Clara selalu memegang erat hasil tesnya. Dia akan memeriksa ulang setiap instruksi dari dokter. Tapi hari ini, dia seperti kehilangan semangat hidup. Hanya menatap kosong keluar jendela. Clara, apa kamu sedang memikirkan Dr. Hayes? Clara. Clara. Aku akan suruh supir antar kamu pulang duluan. Ada urusan yang harus aku tangani. Aku harus pergi. Terima kasih atas kerja kerasnya, Dr. Hayes. Aku membawakanmu kue untuk menjaga energi kamu. Nanti setelah kamu ganti baju, aku akan ajak kamu makan malam yang enak. Terima kasih, Nona Carter. Tapi aku tidak terlalu suka makanan manis. Tenang saja. Tapi kalau aku bisa mengajak Dr. Hayes makan, akan berharga menunggu kamu berjam-jam. Kamu benar-benar menunggu selama itu? Ya, jangan khawatir tentang aku. Ayo, aku akan traktir kamu makanan yang enak.
Wah, Nona Carter. Dia tidak pernah setuju makan malam dengan kamu? Hargai diri sendiri. Nona Fans, siapa yang bersumpah tidak peduli? Belum lama begitu, dan kamu sudah khawatir tentang Dr. Hayes. Kamu bahkan tidak peduli tentang pacar kamu, dan langsung datang berlari. Kamu benar-benar ingin punya kue dan makan juga. Itu tidak terlihat baik sama sekali. Itu bukan urusan kamu. Dr. Hayes, terima kasih membantu Lukas menjadi lebih baik. Hari ini, biar aku yang traktir, biarkan aku ajak kamu makan malam, oke? Hei, lupakan saja makan ini. Bahkan jika kamu mengejar Dr. Hayes, harus ada urutan. Dengar, Fans, aku di sini lebih dulu. Kamu mau pergi dengan siapa? Seseorang, tolong selamatkan aku. Mau pergi sama siapa? Tolong aku. Dr. Hayes, ingat gadis kecil tadi, dia dalam masalah. Apa yang terjadi padanya? Setelah kamu pergi, ayahnya sangat bersikeras untuk membawanya pulang. Kami coba hentikan, tapi dia tidak mau dengar. Kami tidak punya pilihan. Lalu pusat gawat darurat mendapat telepon. Mereka bilang ada pasien di rumah sakit swasta, sedang menjalani operasi. Dia mengalami pendarahan hebat. Kami dapat detailnya, dan sadar siapa itu. Itu dia. Ayah seperti apa yang melakukan itu? Dia di mana sekarang? Dia masih dalam perjalanan ke sini. Dokter di ambulans bilang, kondisinya kritis. Mereka menyuruh kami bersiap. Hubungi Bang Darah, sekarang. Aku segera ke sana. Sekarang. Baik. Nona Carter, aku benar-benar tidak punya waktu untuk makan malam denganmu hari ini. Mungkin lain kali. Tidak apa-apa. Dr. Hayes, silakan kamu duluan. Aku punya banyak waktu. Kamu pasti bisa. Nona Fans, lihat, aku menang taruhannya. Nona Carter, tidakkah kamu lihat? Soal lain kali itu. Tidak akan ada lain kali. Kita berdua? Dia tidak menginginkan kita berdua. Kamu mau makan kue itu atau tidak? Tunggu aku. Kalau bukan karena kamu menolak mengoperasi anakku, kami tidak akan memindahkannya ke rumah sakit lain untuk operasi. Kalau kami tidak memindahkannya, anakku tidak akan terluka seperti ini. Kalau sampai ada apa-apa pada anakku, aku akan membuatmu membayarnya. Lepaskan. Kamu sudah menghancurkan anakku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kamu sudah gila? Anakmu bahkan tidak perlu dioperasi. Kamu sendiri yang bersikeras memindahkannya ke rumah sakit swasta abal-abal. Sekarang setelah ada masalah, daripada introspeksi diri, malah kesini menyalahkan kami. Aku tidak peduli. Kondisi anakku sekarang semua salah dia. Pasiennya ada di sini. Jangan halangi aku memeriksanya. Lepaskan. Hei, aduh, lepaskan. Karena kamu adalah ayah pasien, aku bisa memahami betapa cemasnya kamu saat ini. Tapi kalau kamu terus menghalangiku memeriksa pasien, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Ayo periksa. Kamu tidak boleh mengoperasi anakku. Kamu sudah melukainya sebegitu parahnya. Apa kamu mau menghabisinya? Kau benar-benar berniat menyakitinya? Aku bilang sekali lagi padamu, lepaskan. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan mengizinkannya. Kau tidak boleh mengoperasinya. Kau sama sekali tidak boleh mengoperasinya. Anak ini, kenapa belum mati saja? Kalau bukan karena rumah sakit swasta itu takut dituntut, aku tidak akan memindahkannya ke sini. Kalau aku bisa menunda sedikit lebih lama, aku tidak percaya anak ini bisa selamat. Kalau kau mengoperasinya tanpa izinku, dengar baik-baik, kau takkan luput dari ini, urusanku denganmu belum selesai. Oh, begitu? Aku ingin lihat siapa yang berani buat masalah di sini. Apa yang kau lakukan? Kau, selamatkan dia, aku yang urus ini. Lepaskan, pergi sana. Hei, kau tidak boleh mengoperasinya, kau akan menyakitinya. Kau yakin yang berusaha membunuh anakmu adalah dia, bukan kau? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Mengapa aku harus membunuh anakku sendiri? Kalau begitu, tunggu saja. Tunggu sampai operasinya selesai. Lepaskan, PH. Ayo pergi. Ada keluarga di sini? Hei, itu saya di sini. Putri saya ada di dalam sana, benar? Maksudnya apa itu? Kalau Dr. Hayes yang menanganinya, kematian sendiri harus mundur. Jangan khawatir, operasi berhasil. Kondisi pasien sudah stabil. Ini biayanya, mohon dilunasi. Ingat untuk check out saat keluar. Apa? Dia masih hidup, dan saya harus membayar tagihan? Saya tidak punya uang. Bagaimana bisa kalian seperti ini? Saya baru melakukan operasi 7 jam. Kamu masih di sini? Hei, dengarkan saya. Saya bilang, kamu menghancurkan putri saya,
Kamu harus bertanggung jawab untuknya, kamu harus mengganti rugi kami. Untuk tekanan emosi putri saya, dan biaya medis. Kalau tidak, ini belum berakhir. Kamu brengsek. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, saya akan pastikan kamu tidak bisa tinggal di Ocean City. Saya tahu. Semua Ocean City takut pada kamu, Nona Fans, lupakan saja hari ini. Tetapi dia harus mengganti rugi putri saya, kalau tidak, ini belum selesai. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya? Dr. Hayes? Biar saya mengantar kamu pulang. Kenapa lama banget? Kamu masih di rumah sakit? Pak Bennett tidak enak badan lagi. Aku sudah menolongmu 2 kali hari ini, jadi begini caramu bicara padaku. Terima kasih. Kalau memang mau berterima kasih, ajak aku jalan bukan Chloe. Nona Fans, kamu memang tidak sungkan, ya? Baiklah, sepakat. Sampai jumpa besok. Oh, satu hal lagi. Jangan dekat-dekat Chloe, dia pasti punya maksud tersembunyi. Hai Dylan. Apa yang terjadi? Kenapa lama banget angkat teleponnya? Ada hal besar yang terjadi. Kamu tahu nggak? Aku sibuk operasi seharian kemarin. HP-ku mati. Ada apa? Nyalakan HP-mu sekarang juga. Lihat beritanya. Keluarga pasien itu nggak cuma memfoto kamu, tapi juga memelintir cerita dan menjelek-jelekkan kamu. Viral di mana-mana. Semua orang berusaha mencari informasi pribadimu. Ayah ini pertama-tama membawa putrinya ke rumah sakit kota Ocean dan minta dilakukan operasi. Tapi, Dr. Hayes menolaknya. Demi menyelamatkan putrinya, akhirnya dia pergi ke rumah sakit swasta yang meragukan. Ya ampun, tapi rumah sakit itu tidak memenuhi standar, dan putrinya mengalami perdarahan hebat saat operasi. Dr. Hayes aja gak mau lembur. Dan dia malah menolak untuk mengoperasi. Itu keterlaluan banget. Gak ada yang mikir kalau Dr. Hayes ini ganteng banget. Bahas di forum aja, kamu bakal gimana kalau keluargamu punya dokter kayak gitu? Ada yang perhatiin gak kalau Dr. Hayes sebenarnya adalah direktur? Pasti ada yang tidak beres di sini. Halo. Berita ini sedang banyak diperbincangkan. Mungkin kamu harus tunggu beberapa hari sebelum kembali ke rumah sakit. Tidak. Gadis itu baru saja lepas dari bahaya kemarin. Jadi aku harus periksa dia hari ini. Kalau Gary Walsh muncul dan buat masalah lagi, dan dia pergi begitu saja, dia bisa celaka. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Coba lihat. Itu dia, Dr. Hayes. Jadi itu orangnya. Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia begitu kejam? Aku penasaran apakah anak itu selamat. Kalau anak itu tidak selamat, dia harus bayar dengan nyawanya. Jangan hiraukan mereka. Tidak apa-apa. Kalau aku terpengaruh opini publik sampai seperti ini, aku tidak akan sampai di posisiku sekarang. Dr. Hayes, kau menyebut diri seorang dokter, tapi kau menolak mengoperasi pasien? Tidakkah kau merasa kau keterlaluan? Sudah dikatakan bahwa posisimu sebagai direktur didapatkan melalui koneksi. Ada komentar tentang itu? Anak itu masih remaja. Dan sekarang dia sudah tiada. Bagaimana kau bisa hidup dengan tenang? Siapa yang bilang anak itu meninggal? Bukankah itu yang terjadi? Bukankah kami diberitahu dia mengalami pendarahan dan tidak bisa diselamatkan? Maaf mengecewakanmu. Aku sudah menyelamatkan anak itu. Sebagai wartawan, kalian bahkan tidak bisa memverifikasi fakta paling dasar. Lebih baik kalian pulang dan tidur saja. Keluarkan para pengacau ini dari sini. Ya. Tolong, semuanya, kalian harus menolong kami. Kalian harus menolong anak kami. Tolong kami. Pak, jangan khawatir. Kami ada di belakang Anda. Bahkan jika mereka mengusir kami, mereka tidak bisa membungkam kami. Jangan khawatir. Kami pasti akan melaporkan kebenarannya. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih. Bukan apa-apa. Pertunjukan yang bagus. Apa? Kamu juga? Membela Dr. Hayes? Dia hampir membunuh seorang anak? Aku tidak membela siapapun. Aku hanya menyatakan fakta. Gary Walsh, umur 40 tahun. Menganggur. Anak itu yang baru saja dioperasi bukan anak kandungmu. Dia adalah anak tirimu. Anak tiri. Dia tetap anakku. Kurasa kamu hanya mencoba membantu Dr. Hayes lari dari tanggung jawab. Kamu hanya tidak suka anak tiri ini.
Kamu sudah berkali-kali bilang kamu berharap dia cepat mati. Kecelakaan mobil tidak membunuhnya. Jadi kamu menyuruh dokter melakukan operasi otak padanya berharap dia mati di meja operasi. Tidak hanya anak tiri yang kamu benci ini akan hilang untuk selamanya. Kamu juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeras uang dari rumah sakit. Benar, kan? Kamu ngomong sembarangan. Apakah aku ngomong sembarangan atau tidak, polisi yang akan membuktikannya. Tapi aku harus mengingatkanmu, Gary Walsh, sore ini, di ruang gawat darurat, semua yang kamu lakukan tertangkap kamera. Beberapa kebohongan tidak akan mengubah itu. Apakah Anda Gary Walsh? Kami menerima laporan. Ikut kami. Ayo pergi. Pak, aku tidak bersalah. Pak, saya tidak bersalah. Dr. Hayes, jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka memberimu laporan yang benar. Terima kasih, Nona Carter. Bukan apa-apa. Anggap saja hadiah selamat datang. Hari ini kamu sibuk, jadi aku tak akan mengajakmu makan malam. Biar aku antar kamu pulang. Rumah Sakit Umum Ocean City, dia baru saja membantuku besar-besaran. Menolak permintaan kecil seperti ini, sekarang tidak sopan. Kalau begitu, aku terima tawaranmu. Nona Vance, terima kasih juga untuk hari ini. Sudah larut, kau sebaiknya pulang. Beberapa hari lalu, di tangga, kau membantuku. Hari ini, aku membantumu. Kita sudah berimbang. Aku heran kenapa Clara datang tepat waktu. Ternyata untuk membalas budi. Berimbang. Baguslah. Ayo pergi, sudah cukup mengobrol. Nona Vance, si bajingan yang kau suruh aku selidiki, sudah kutemukan, percayalah, kau tak akan percaya betapa jahatnya dia. Lupakan saja, sudah terlambat. Maaf, Nona Vance. Ada yang sengaja menabrak mobilku dari belakang, jadi aku terlambat. Ditabrak dari belakang? Chloe Carter yang licik itu, cuma untuk pamer di depan Dr. Hayes, dia benar-benar melakukan segala cara. Nona Vance, bagaimana dengan informasi ini? Kirim ke kantor polisi. Ya, Bu. Pintunya belum ditutup. Lampunya bahkan mati. Ada apa yang terjadi? Ada apa? Kamu merasa sakit? Perutku sakit. Ada obat di rumah? Sial banget. Baru saja habis. Clara. Tolong bantu aku, ya? Sudah kuduga. Clara bukan orang baik. Aku beruntung kalau dia nggak nendangin aku pas aku lagi jatuh. Masa iya dia benar-benar akan memberiku obat? Kamu masih jalan-jalan padahal sakit perut. Obat perut kita sudah habis. Cuma obat pereda nyeri. Kamu harus nerima aja. Kamu sakit perut, tapi makan aja nggak tepat waktu. Aku sumpah, kamu kayaknya pengen mati. Kapan aku punya waktu? Aku ada operasi setiap hari, 7 atau 8 jam lamanya. Aku nggak bisa begitu saja kabur lalu balik lagi. Seram kan? Dan habis kerja kemarin, aku ketemu si brengsek Gary itu. Jadi aku lupa. Sekarang gimana? Sudah enakan? Jauh lebih baik. Sudah mulai malam. Mungkin kamu harus pulang. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kau malah berbalik melawanku begitu saja? Kamu benar-benar. Aku yang ambil. Enggak, biar aku. Halo, paket untuk Nona Carter? Makanan pedas, kurangi itu. Tidak baik untuk perutmu. Hei, setidaknya kita punya makanan. Aku tidak pilih-pilih. Kamu suka Chloe. Aku baru kenal dia 2-3 hari. Belum bisa bilang suka atau tidak suka. Bukannya sudah kukatakan untuk jauhi Chloe? Kalau perutmu nggak enak nanti, minum ini saja.
Baiklah, pesanannya Chloe, besok saja aku makan. Hei, kenapa kamu makan pesananku? Hei, itu pesananku. Aku sudah membantumu banyak. Nggak boleh minta sedikit pesananmu? Baiklah, 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 silakan saja. Ini menjijikkan. Nona fans, ada lagi yang Anda butuhkan? Kalau hanya itu, kapan Anda berencana pergi? Kalau begitu aku pergi. Kamu, Ada apa? aku masih ingin tahu. Katakan saja padaku kenapa kamu sangat membenciku. Kita bicarakan besok. Halo, Luna? Berita online, aku juga melihatnya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku melihat beritanya. Jumlah like di video-video ini. Ini bukan kerjaan satu orang. Tidak mungkin dapat banyak like, hanya dengan meneruskan beberapa video. Oh, begitu. Biar aku selidiki untukmu. Kalau ada orang di balik ini yang mendorong semuanya, aku akan beritahumu. Terima kasih, Luna. Dengar, Mia, kenapa terburu-buru menemuiku? Ada apa? Kan kamu yang minta aku menyelidiki Dr. Hayes. Aku dapat sesuatu, jadi aku langsung datang. Dr. Hayes ini, latar belakangnya di sini sangat mengesankan. Kamu tidak akan pernah menebak. Langsung ke intinya. Dr. Hayes ini, namanya Ethan. Dia besar di tempat bernama Desa Oakwood di Ocean City. Jangan biarkan fakta bahwa itu desa menipumu. Dia itu jenius total. Aku tahu dia loncat kelas sepanjang sekolah. Dapat gelar PhD pada usia 20. Lalu dia pergi ke luar negeri selama beberapa tahun untuk studi lanjut, lalu kembali. Namanya Ethan? Ethan Hayes? Ya. Kenapa nama itu terdengar familiar? Dan setelah dia kembali, dia tidak mengambil pekerjaan apapun, dia praktis menghilang dari radar. Tebak apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia pergi dan menikah. Kamu percaya? Kamu bahkan tidak bereaksi? Apa yang harus kukatakan? Bukankah kamu kecewa? Tapi hei, kamu belum perlu kecewa. Meskipun dia menikah, aku tahu baru-baru ini, dia bercerai. Dia baru saja bercerai? Dia baru saja bercerai. Wah, lihat kamu. Akhirnya kamu bereaksi. Kupikir kamu benar-benar tidak peduli. Kenapa dia bercerai? Kenapa dia bercerai? Bagaimana aku tahu? Begitulah kata catatan pernikahannya. Sudah ajaib aku bisa dapatkan sebanyak ini. Sudah cukup bagus kok. Baiklah. Dia menikah dengan siapa? Itu masalahnya. Orang yang dinikahinya itu, aku tidak bisa menemukan jejak identitasnya sama sekali. Orang ini pasti punya latar belakang yang rumit. Siapapun orangnya, kamu harus mencarikannya untukku. Baik, Nona. Nona fans, hamba Anda yang rendah hati akan menyelesaikannya. Hamba Anda mohon pamit. Kamu sudah sarapan? Belum. Aku yang buat sendiri, makan selagi masih hangat. Nona fans, apa Nona membuat sarapan ini khusus untukku? Jangan berhayal, aku cuma lagi ingin makan sendiri dan bikin porsi ekstra. Wah, Nona Fanse, Nona memang wanita yang sangat berbakat dan juga jago masak. Kamu buta, aku memang sudah sempurna. Nona fans, Nona muncul di tempatku pagi-pagi sekali dan bahkan membuatkan aku sarapan.
Apa Tuan Bennett tidak akan kesal? Aku dan Lukas bukan seperti yang kamu kira. Dia cuma adik dari teman baikku. Aku selalu menganggapnya sebagai adik. Nona Vance, coba pikirkan. Apa Lukas menganggapmu sebagai kakak? Kamu menganggapnya adik, tapi apa kamu tahu apa yang ada di pikirannya? Itu cuma di pikiranmu saja. Sudahlah, aku harus bersiap-siap kerja. Nona Vance, gadis muda seperti Nona tinggal di tempatku selama ini. Tidak baik terdengarnya kalau sampai tersiar kabar. Nona Vance, kenapa kamu masih di sini? Kamu tidak perlu berjaga-jaga di sekitar saya. Tidak semua orang seperti mantan istri kamu itu. Jadi dia tahu tentang pernikahan saya. Benar, karena wanita beracun itu, saya benar-benar tidak punya minat pada wanita sama sekali. Ada banyak ikan di laut, kenapa hanya terpaku pada satu? Sepertinya dia menyakiti kamu sangat dalam. Nona Vance, kamu pernah mendengar tentang seorang wanita yang dari pernikahan sampai perceraian selama 3 tahun penuh. Semua hal ditangani oleh asisten. Wanita seperti apa yang menikah dan bahkan tidak pernah sekali melihat suaminya sendiri? Tidakkah kamu berpikir itu berlebihan? Itu berlebihan. Dia siapa? Sudah lama sekali. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Dengan wanita beracun, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan membantu kamu. Nona Vance, kamu tidak melihat saya yang single. Dan mulai berfantasi, ya? Jangan terlalu menganggap diri. Saya melakukan ini karena kamu menyelamatkan Lukas. Selain itu, kondisi Lukas sangat tidak stabil. Kamu adalah dokter utamanya. Jadi tidakkah saya harus berusaha menyenangkan kamu sedikit? Bagus. CEO yang sok berkuasa seperti kamu, Nona Vance, juga bukan tipe saya. Dan saya tidak suka siapapun dengan nama keluarga Vance. Hei, apa yang orang-orang bernama Vance pernah lakukan kepada kamu? Nona Vance, jika kamu tidak ingin meninggalkan sekarang, hanya tutup pintu setelah kamu. Hei Luna. Ethan, soal yang kamu minta aku selidiki, sudah ada hasilnya. Benar, ada orang yang mengadu domba di belakang layar. Makanya berita itu tiba-tiba meledak dengan cepat. Apakah itu keluarga Bennett? Itu baru anakku. Langsung tebakannya tepat, memang keluarga Bennett, mereka yang mengendalikan semuanya. Aku hidup dengan hati nurani yang bersih, dan aku memperlakukan orang lain dengan ketulusan dan kebaikan. Jadi, wajar saja aku tidak punya musuh. Apalagi sampai ada yang membenciku sebegitu dalamnya. Kecuali Lukas Bennett, hanya dia yang membenciku sebegini dalam. Lukas ini, di permukaan tampak rendah hati dan sopan, tapi di belakang layar sangat jahat. Kalau kasus Gary Walsh ini terus dibesar-besarkan, bisa menghancurkan reputasimu. Aku tidak peduli apakah dalang di balik ini adalah Lukas atau seluruh keluarga Bennett. Karena keluarga Bennett terlibat, aku akan pastikan keluarga mereka membayar harganya. Nona Vance, ada kejadian di grup Bennett. Apa itu? Keluarga Bennett dilaporkan karena penggelapan pajak. Buktinya kuat, Tuan Bennett sudah dibawa untuk dimintai keterangan. Lukas sedang menunggumu di bawah. Katanya dia akan menunggu sampai larut malam untuk bertemu denganmu hari ini. Mungkin dia ingin memohon padamu untuk membantu grup Bennett. Apakah Anda akan menemuinya? Katakan pada Lukas aku sibuk malam ini. Antarkan saja dia keluar. Dimengerti. Oh, ya. Aku perlu kamu menyelidiki sesuatu untukku. Cari tahu siapa yang melaporkan keluarga Bennett. Apa latar belakang mereka? Kenapa mereka tiba-tiba menargetkan grup Bennett? Segera. Aduh, belanja hari ini, bikin capek banget, ngebeliin sesuatu buat ibuku, itu susah banget. Ada apa? Nyesal? Hadiah kejutan, ya? Iya, hadiah kejutan, tapi milih-milih barang kayak gini, bikin pusing. Kayak set piyama ini, nyarinya lama banget, mata udah mulai silau. Memang banyak modelnya, tapi yang ini, yang terakhir ini, pasti disukai ibumu. Pasti dong, menurutku ibuku bakal cocok, pakai apa aja, dia cantik alami. Ah, sudahlah. Wah, Dr. Hayes. Beli barang-barang wanita banyak banget. Dr. Hayes memang nggak pernah kekurangan wanita. Clara, lihat, Dr. Hayes beli piyama wanita. Dr. Hayes,
Kamu punya pacar? Kamu lagi, si mulut besar, bukannya aku udah marahin kamu cukup keras kemarin? Ayo, Lukas. Clara. Kamu nggak penasaran siapa sebenarnya pacar Dr. Hayes itu? Pasti, oh, yang selalu nempel-nempel sama dia, Nona Carter? Tuan Bennett sangat peduli dengan orang lain. Kenapa nggak peduli sama keluarga sendiri? Ayahmu hampir membusuk di penjara. Dan, kamu masih mikirin wanita? Bagaimana kamu tahu? Sudah di semua berita. Tentu saja aku tahu. Lagi pula, Tuan Bennett, kamu terutama harus tahu apa yang bisa dilakukan internet kan? Benar? Aku beritahu kamu, laporan-laporan itu palsu, ayahku tidak akan pernah masuk penjara. Jangan bilang padaku. Bilang itu ke hakim. Sophie, aku. Clara, tolong. Kamu harus membantu keluarga saya. Clara, ayahku tidak akan melakukan hal yang ilegal. Jadi kamu yang membocorkan video pemerasan medis Gary Walsh? Apakah kamu? Ya, tidak. Clara, aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan ayahku. Aku hanya percaya pada bukti. Clara. Nyonya Vance. Foto-foto intim Tuan Bennett dengan nona muda sudah ditangani. Mereka belum viral online. Untuk masalah lainnya, aku sudah menekan semuanya. Keluarga Bennett mengambil foto-foto itu hanya untuk menggunakan sorotan keluarga kami untuk menyembunyikan masalah mereka. Mereka ingin memaksa cucu saya untuk membersihkan kekacauan keluarga Bennett. Jika dia punya akal sehat, dia tidak akan terlibat dengan keluarga Bennett begitu lama. Dan dia pasti tidak akan menceraikan Ethan. Nenek, kamu memanggil aku? Nek, kamu mau ketemu aku? Pertama-tama, kamu bercerai karena Lukas Bennett. Sekarang kamu ketahuan di kamera bersamanya, dan hampir jadi berita utama. Dasar anak nakal. Apa kamu serius mikir buat nikah sama dia? Nek, Lukas itu kayak adik laki-laki buat aku. Pernikahan harus berdasarkan perasaan yang tulus. Aku nggak akan nikah sama orang yang nggak aku cintai. Dengan sikapmu yang kayak gitu, siapa sih yang bisa kamu suka? Pemuda yang bagus begitu. Kamu aja nggak tahan sama dia, kamu malah cerain dia. Kalau kamu terus-terusan begini, kapan Nek bisa gendong Cicit? Kalau dulu kamu nggak ninggalin dia, Cicit Nek udah bisa lari-lari sekarang. Kamu, mikirin aja bikin Nek kesel banget. Pergi sana. Nek, jangan marah, ya? Ya udah, aku pergi dulu. Jaga kesehatan ya. Dah. Masuk. Arthur. Ada apa? Tuan Hayes. Sudah lama tidak bertemu, Nyonya Vance sangat merindukanmu. Beliau ingin kamu datang kembali malam ini dan makan malam bersamanya. Makanya beliau menyuruhku. Beberapa hari lalu, aku marah besar ke Clara. Kalau aku ke rumah fans dan ketemu dia, kan jadi canggung. Arthur, aku sebaiknya nggak usah. Ah, Tuan Hayes, Nyonya Vance benar-benar merindukanmu. Maaf ya, Arthur. Ah, baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku permisi dulu, tapi janji ya, kamu harus datang ke rumah besar tua untuk menemui Nyonya Vance, jangan cari alasan. Halo? Apa? Ada apa dengan Nyonya Vance? Oke, ngerti. Arthur, ada apa dengan Nek? Arthur, ada apa dengan nenek? Nyonya Vance tiba-tiba sakit kepala. Dokter keluarga belum pulang, aku harus segera kembali ke rumah besar tua. Hei, Arthur, aku ikut denganmu. Apa? Sungguh? Baik, itu luar biasa. Kalau begitu, ayo pergi. Silakan duluan, Tuan Hayes. Nenek, hasil tes Anda. Sudah saya lihat. Anda dalam kondisi sehat sempurna. Tidak ada masalah apapun. Anda hanya butuh istirahat beberapa hari. Bagus. Sekarang saya merasa jauh lebih baik. Saya sudah menyuruh dapur menyiapkan hidangan favorit Anda. Tinggal dan makan malam bersama saya. Maukah Anda? Tentu saja, Nenek. Saya akan tinggal dan makan malam bersama Anda. Bagus. Nona Vance,
Kami baru saja mendapat telepon dari rumah besar tua. Mereka bilang sakit kepala Nyonya Vance kambuh lagi. Sakit kepalanya kambuh lagi? Bagaimana keadaannya sekarang? Apa? Migrainnya kambuh lagi? Situasi sekarang bagaimana? Jangan khawatir, Nona Vance. Nyonya Vance baik-baik saja, mantan suami Anda kembali untuk mengeceknya lebih awal. Dan Nyonya Vance langsung bersemangat. Apa? Itu konyol. Dia hanya seorang kampungan. Bagaimana mungkin dia tahu lebih banyak daripada dokter? Jadi, tentang mantan suami Anda. Apakah Anda ingin saya menanganinya untuk Anda? Sebelumnya, saya menawarkan uang kepada dia, tapi dia tidak mau. Dia masih menggantungkan statusnya sebagai menantu yang menumpang di keluarga Vance. Masih berusaha mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri di keluarga Vance. Beli beberapa mobil mewah sekarang. Dan beli beberapa properti tambahan. Transfer semua itu kepada dia. Jika kita akan memutuskan hubungan, maka mari kita membuatnya sebagai pemutusan yang jelas. Dia sudah menggunakan Nyonya Vance sekali. Saya tidak ingin dia menggunakan Nyonya Vance untuk kedua kali. Ya, Nona Vance. Sebelumnya, dengan bisnis keluarga Hayes itu, aku tidak bisa banyak membantu. Datang lebih sering mengunjungi nenekmu, dan bicara dengan aku, kalau ada sesuatu yang kamu pikiran. Lihat, meskipun kamu dan si Clara nakal itu sudah bercerai, aku tetap menganggap kamu sebagai Ethan saya. Aku tahu, Nek. Nek, nenek bahkan belum punya cucu menantu. Wah, lihat siapa yang datang. Dia ngapain di sini? Nah, sekarang kamu sudah kembali, ayo, duduk. Mari kita makan bersama. Sudah lebih dari 3 tahun, dan kalian dua belum pernah makan sekali dengan aku. Benar kan? Ya, Nek. Ethan. Ayo kita makan. Ethan, makanlah. Nona Vance. Selamat malam. Dr. Hayes. Kenapa kamu benci aku? Aku hanya merasa kasihan untuk mantan suami kamu. Kamu sudah bercerai, tapi orang-orang masih bergosip di belakangnya. Mantan suaminya hanya orang kampungan dari pelosok. Sopan santunnya benar-benar kasar, dia tidak pantas untuk Clara. Perceraian itu tidak bisa dihindari. Jangan kamu karena ini, salah paham tentang Clara. Nona Vance, itu juga yang kamu pikirkan tentang mantan suami kamu? Aku tidak suka orang dengan nama keluarga Vance. Hei, apa yang pernah dilakukan keluarga Vance kepada kamu? Seorang dukun bilang kepada aku, nasibku bertabrakan dengan siapapun bernama Vance. Bagaimana aku tidak sadar itu kamu? Hayes. Mantan suamiku. Apa maksudmu dengan kamu dan dia ini? Ethan, dia memang mantan suamimu, sederhana saja. Dasar nakal, tidak bisakah kamu bicara seperti orang normal? Jadi sekarang, aku harus memanggilmu apa, Dr. Hayes? Tuan Hayes? Atau cukup mantan suamiku? Hei, Nona Vance, dengar, karena kita sudah bercerai sekarang, bagaimana kalau kamu kembali? Memanggilku Dr. Hayes seperti dulu? Sudah. Ayo, duduklah. Kita bicara sambil makan malam. Si nakal ini tiba-tiba muncul, tanpa bilang apa-apa. Aku cuma bilang ke dapur, untuk membuat masakan favorit Ethan, itu saja. Tidak apa-apa. Asalkan Ethan suka. Mendengar dia bilang, Ethan terasa sangat aneh. Ethan, duduk di sebelah nenek. Baik, Nek. Oh, Dr. Hayes. Kenapa kamu tidak duduk di sini? Oh ya, Nek. Aku baru ingat aku ada hal yang sangat penting hari ini. Jadi, mungkin aku tidak bisa makan malam di sini. Lain kali saja ya, aku harus pergi. Hei, kamu nakal. Jadi sekarang kamu baru sadar kamu tidak ingin Ethan pergi? Lalu tunggu apa lagi? Kejar dia.
Aku hanya ingin makan bersama nenek. Kenapa dia kembali? Nasibku benar-benar buruk. Sifatku sebagai mantan suamimu sudah terbongkar. Aku sangat tidak beruntung. Hanya melihatku membuatmu merasa begitu tidak beruntung, begitu? Kenapa kamu ikut aku keluar? Bukankah kamu perlu makan bersama nenek? Aku ingin bicara denganmu. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Dari pernikahan hingga perceraian, 3 tahun, kami bahkan tidak pernah bertemu langsung. Membicarakan itu sekarang, apa gunanya? Sudah berakhir lama. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Pernikahan itu, sejak awal, adalah belenggu kepentingan. Aku hanya mengikuti keinginan nenek, dan dipaksa menikahi orang yang tak dikenal. Aku tidak tahan dengan pikiran pernikahan tanpa perasaan. Itulah sebabnya. Aku tidak pernah menemui pria itu. Hanya saja. Dulu, aku tidak tahu itu kamu. Tetapi sekarang, aku jatuh cinta pada seseorang. Ethan. Ada apa? Tidak ada. Clara, apakah kamu berpikir masih ada kesempatan untuk kita? Kenapa tidak ada? Pernikahan itu, bagi kita, hanya sebuah kesalahpahaman. Kita melewatkan seluruh proses bertemu, jatuh cinta, dan mengenal satu sama lain. Tetapi sekarang berbeda, kita bisa mulai lagi. Kamu adalah Tuan Hayes. Dan aku adalah Nona Vance. Kita bisa melakukannya perlahan dan mengenal satu sama lain. Lalu jatuh cinta. Ethan, aku sangat bodoh. Hayes dan Hayes. Itu bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa mereka bisa jadi orang yang sama. Asistenku sedang menyelidikimu untuk waktu yang lama. Kamu tepat di depan mata, dan aku tidak tahu. Ketika aku kembali, aku pasti akan memotong gajinya. Clara, asistenmu menyelidikiku, mungkin memerlukan banyak usaha. Untuk gajinya, mungkin jangan dipotong. Baik. Kalau begitu, janji padaku. Berikan kita kesempatan untuk mulai lagi, oke? Aku tidak. Kenapa aku harus? Aku paham. Pertama kali, oh, tidak. Kita sudah bertemu banyak kali. Namaku, Ethan Hayes. Hayes, seperti dalam. Ethan, seperti dalam. Ya, Ethan. Halo, Ethan, senang bertemu denganmu. Kali ini sungguhan, aku Clara Vance. Vance, seperti dalam kata advance. Clara, seperti dalam kata jelas dan cerah. Namamu mengandung Ethan. Artinya kita adalah lawan yang sepadan. Dan namaku mengandung Clara, melambangkan pecahnya fajar. Bukankah itu berarti kita bisa mulai lagi? Dan memiliki masa depan cerah? Nona Vance, kita sudah setuju. Tidak ada lagi pesan melalui asistenmu. Setiap minggu, setidaknya makan 3 kali bersama nenek. Dan juga, peran saya perlu berubah. Aku rasa kamu sudah cukup dengan akting mantan suami ini. Oke, Dr. Hayes. Aku janji.